Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati may Iya, yahdihillahu fala mudilla lahu pasti itu pasti. wa la hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Alhamdulillah, sebuah rahmat dari Allah kembali mendatangi kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penuh pengampunan ini. Maka kita adalah salah satu dari sekian banyak orang yang beruntung, ya, yang mana hari ini kita bisa kembali berhalaqah meskipun online, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi niat antuna semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, ya. Semoga juga Allah meridhoi segala niat kita hari ini, diterima olehnya pahala sebagai pahala bagi kita untuk dapat masuk ke jannahnya Allah kelak. Salawat serta salam senantiasa kita harapkan mengiringi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, kemudian para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang sikoh di jalan Islam, di jalan perjuangan agama ini hingga akhir kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin Allahumma amin. Kita awali dengan basmalah dan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Nah, Muhammad, di pekan lalu kita bahasan sudah sampai huruf lam, ya? Betul? Ya. Ya. Sepertinya belum pernah jelaskan, ada yang tertinggal mengenai huruf lam. Lam yang tebal dan tipis, ya. Ada kalanya kita mengucapkan huruf lam itu dengan menebalkannya, yaitu ketika apa, Umahat? Lam. Lafaz jalalah. Ketika mengucapkan lafzul jalalah. Nah, Masya Allah, betul. Nah, lam ini hanya pada kondisi inilah dia ditebalkan. Nah, bagaimana pembedanya? Apa perbedaannya dengan lam yang tipis? Ada yang tahu? Sudah ada yang pernah belajar? Posisi apa yang berbeda ketika lam ditebalkan dan dengan lam? Kalau tipis, kalau kasroh ya. Kalau ditebalkan pangkal lidah dinaikkan. Betul, Masya Allah. Ya, posisi pangkal lidah, ya. Ketika lam ditebalkan, tentunya sama dengan huruf tebal lainnya. Itu dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi ketika lam ditebalkan, maka pangkal lidahnya terangkat. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ialah karena pangkal lidahnya
terangkat tadi. Yang kedua posisinya, posisi apalagi yang berbeda? Melengkung lidahnya. Ya, Lengkungan di tengah lidah. posisi lisan mizmar, ya, atau bentuk epiglotis, ya. Ketika mengucapkan huruf lam yang tebal, maka bentuk epiglotisnya akan lebih lebih mendekat kepada dinding yang ada di seberangnya di dalam leher kita, ya. Ketika ditebalkan, karena ia mengikuti gerakan pangkal lidah yang naik. Nah, seperti itu. Jadi ia mengiringinya. Lisan mismarnya bergerak mendekati dinding dari leher kita yang bagian belakang, ya. Bagian belakang. Jadi dia seperti mengatup gitu. Nah, seperti itu ya bedanya, ya. Sehingga kita dapatkan lam yang tebal berbeda dengan lam yang tipis. Contohnya, mikrofonnya masih terbuka. Tafadhol ditutup dulu. Ketika mengucapkan lam yang tipis, contohnya seperti ini. Bismillahi, Bismillahi, Lahi, Bismillahi. Tapi ketika ditebalkan, ucapkan lafzul jalalah. Huwallah, huwallah. Nah, apa yang terdengar? Kalau secara kedengarannya, ya, secara audio, apa yang berbeda antara lam tebal dan tipis? Lam yang tebal dulu. Lam yang tebal, ciri khasnya apa? Kalau secara audio terdengarnya seperti apa? Seperti apa, Umahat? Jadi ada wawunya ya Ustazah. Wow. Lebih tepatnya begini. Ketika lam ditebalkan, itu seperti ada gema di dalam mulut. Di dalam rongga mulut itu ada gema yang membentuk langit-langit. Allah. Allah. Ya. Tapi kalau yang tipis, bila, dia lancar lewat rongga mulut itu. Jadi lurus ke depan gitu, ya, kalau lam yang tipis. Tapi kalau lam yang ditebalkan, karena mengangkat pangkal lidah, maka suaranya itu membentur ke langit-langit dulu. Langit-langit yang dekat dengan gusi, ya. Gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Nah, di sekitar situ. Jadi membentur situ dulu, baru keluar. Tapi kalau lam yang tipis, dia karena lam ini sifatnya inhiraf, ya. Jadi dia langsung keluar tapi melalui celah-celah kanan dan kiri. Kanan dan kiri lidah kita. Itu. Jadi bila lewat samping kanan dan samping kiri. Tapi kalau lam yang tebal, huwallah, ya. Dia membentur langit-langit dulu, baru keluar dari rongga mulut suaranya. Nah, seperti itu untuk huruf lam. Dan kemudian kita lanjutkan. Bahasan selanjutnya ialah huruf nun. Silakan slide-nya digeser ke huruf nun. Ya, huruf nun. Slide-nya digeser, Ukti. Afwan, tolong. Masih ini, ya. Ya, huruf nun, ya. Posisi huruf nun ini di mana? Huruf nun keluar dari Ujung lidah. ujung lidah bertemu dengan Gusi atas. Gusi Nah, atas. iya, singkatnya dengan gusi atas, ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ya, kalau di sini dijelaskan di buku Syafi'i, ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam. Ya, maksudnya di bawah sedikit setelah lam itu dia lebih mendekat ke tempat tumbuh gigi
seri gitu ya. Yang dimaksud dengan sedikit di bawah itu ialah dia turun, kan agak melengkung ya. Dari gusi ke langit-langit itu pasti melengkung dong. Nah, huruf nun itu turun sedikit dari huruf lam tadi. Lebih mendekati tempat tumbuh gigi seri atas. Ya, di situ gusi yang di situ. Ya, disitulah tempat huruf nun ya. Kita coba naninuan. Naninuan. Kita ulang lagi ya. Naninuan. Naninuan. Innaka. 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 Ketika nun bertasydid, maka ada hukum apa di situ? Gunnah. Ada gunnahnya di situ ya, gunnah dengan tingkatan Mal matakun. akmal matakun. Artinya dia harus di apa dulu? Dibaca dengan 10% ya. Dibaca dengan diapakan dulu? Dengung ya, Ustazah. Didengung, Ditahan. ditahan. Apa yang ditahan? Burungnya. Huruf nun. Huruf nun yang sukun. Jadi posisi yang ditahan itu ialah posisi huruf nun sukunnya. Innaka ya. Nun sukun yang ditahan ya. Nun sukunnya ditahan lebih lama. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya biar nanti dapat tadribnya lumayan banyak ya. Kita lanjut ke huruf ro. Ya, huruf ro keluar dari awal punggung lidah ya, punggung ujung lidah ya, di bagian ujung ini awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas. Ya, atau kalau mau disingkat dari ujung lidah ya. Kita keyword ujung lidah dulu. Ujung lidah dan sedikit punggung lidah bertemu dengan gusi atas. Ya. Di sini huruf ro ini hati-hati. Meskipun yang kita lihat itu ujung lidah dan sedikit punggung lidah, tapi bukan berarti dia bertemu dengan takrir yang banyak. Bukan ar, bukan ya. Bukan ar, bukan. Tapi dia ketika menyentuh ujung lidah itu diberikan atau kita berikan sebuah celah kecil. Sebuah celah kecil di tengah-tengah lidah, tengah-tengah ujung lidah. Disitulah tempat keluarnya suara ro tadi. Udara ro tadi di situ. Ya. Maka sama seperti lam, ro juga punya sifatnya insyirah, ya. Artinya melenceng. Jadi suaranya itu tidak langsung lurus ke depan, tapi dia ketika ro diucapkan suaranya mengalir di tengah-tengah celah ujung lidah. Tengah-tengah ujung lidah. Nah, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Coba ulangi. Jadi di situ ya, jangan ada tegangan, jangan dikasih tekanan. Kalau dikasih tekanan itu menjadi sebuah takrir yang berulang-ulang. Bukan bukan arroh, tapi ringan saja membentuknya. Arrohman. Seperti itu. Ya. Dan di sini ada ro yang tebal dan yang tipis. Lagi-lagi yang menjadi sebab adalah terangkatnya
pangkal lidah ketika mengucapkan huruf ro yang tebal, Tebal. ya. Nah, yang tadi ro yang tebal ya. Ar-Rahman ya, udah pasti di pangkal lidahnya itu ditebalkan. Sekarang ro itu tipis, ya, dicoba. Jadika. Nah, tafadhol diulang ya. Jadika. Apa izlika? Diri jelika. Jelika. Diri jelika. Diri jelika. Diri jelika. Diri jelika. Riri jerika. Diri jelika. Radiru aro. Roriru. Ro ketika berharokat fathah, ya. Ro ketika berharokat fathah, maka hukumnya ia akan ditebalkan. Sedangkan ro yang tipis, ya, itu ro yang kasroh salah satunya, ya. Jadi ketika mengucapkan ro tebal, di tipis, di, badan dan tidak itu istifal yang bergerak hanya ujung dan punggung lidah saja, ya. Lihat punggung lidah ketika kasroh, ya. Jadi dia tipisnya tidak boleh ada seperti ori itu masih ada takrirnya. Tipis saja. Ya. Qadiru aro. Coba diulang ya. Fa inna berimu. Ya, Putus saja apa kata-katanya? coba lagi. Putus itu katanya saja. Fa inna muberimu. Kita lanjut. Itu tadi huruf ro. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, tidak ada ya, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya itu huruf to, dal, dan ta. Kenapa dijadikan satu? Karena ya, Makhrajnya sama. makhrajnya sama. Ya, posisinya mereka sama. Betul. Yaitu di punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Atau dengan kata lain, ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh, ya, tempat tumbuh gigi seri atas, ya. Otitu apa? Diulang lagi. Otitu apa? Hati-hati di sini to yang ada kolkolahnya, to suku. Jangan diakhiri dengan hamzah. Atau huruf to ketika diucapkan bagaimana? Ya. Maka dia ketika huruf to itu disukunkan,
qalqalahnya menjadi ato. Apo. Api. Kalau Apo. gitu. Apo. Kalau dari riwayat Hafiz an Asim jalur Asyatibiyah, jadi dia tidak menggunakan hamzah ketika dikolkolkan. Ketika ada sifat kolkolah, maka kolkolahnya tidak diberi hamzah. Nah, kalau di jalur ini maka ada sebuah kesalahan, maka dibuang hamzahnya. Ato. Jadi terakhirnya huruf bukan o, tapi ato. Ato. Bulat o-nya. Ato. Apo. Apo. Itu juga dengan dal, ya. Dal posisinya sama ya. Ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Nanti kalau sudah kita belajar sifatul huruf, nanti sifatnya lah yang membedakannya ya. Dal. Dadidu ade. D. Ya. Dadidu ade. Ade. Ya, jadi bukan ada, enggak ada, bukan ada. Jangan ditutup makrojnya. Jangan, maksudnya pita suaranya ditutup. Ada, jangan. Ada. Ya, biarkan pita suaranya biarkan tetap terbuka. Ada. Ya. Nah, kemudian yang masih satu makhraj ada huruf ta. Ta itu at. Ya. Tanya ada sifat apa ketika disukunkan ini? Ketika dia fathah, ketika dia kasroh, ketika dia dhammah, kemudian sukun. Ya. Hamzah ini selalu ada atau tidak ada? Atau kadang Ada, Mas, kalau disukun. Masih ada. selalu pel atau kadang-kadang? Harus ada. Selalu ada ya, Masya Allah. Naam. Jadi dia selalu ada dan suaranya pun ya, suaranya juga dia selalu ada aliran suaranya ya. Apa? Mikrofonnya ditutup dulu. Ya. Jika tak disukunkan, maka ada aliran suara, ada rohnya gitu ya. Afwan. Afwan, maksud Ana di sini bukan rohwah, tapi dia syiddah ya. Tertukar Ana. At. Ya. Jadi tampak tutanya ya ketika disukunkan ya. Sekarang kita coba dari huruf yang pertama tadi ya. At-ta'ama. Walaqad. Masya Allah. Tidak terdengar lagi ada yang diakhiri dengan hamzah ya. Masya Allah. Dan istiqomah. Sabaqat. Ana mencontohkan ini, tanya memang agak dialirkan lagi, maksudnya supaya kedengaran sama antuna semua ya. Tapi pada dasarnya ketika mengucapkan huruf ta yang sukun, itu terdengar oleh diri kita sendiri cukup gitu. Atau satu orang yang persis duduk di samping kita.
Itu. Jadi tidak perlu at, atau at gitu. Jadi nggak berlebihan ya, tidak boleh berlebihan. Sabaqat. Sabaqat. Nah, selanjutnya kita geser lagi. Ada Shad, Zain, dan Sin. Ada di mana? Ada di ujung lidah pada posisi 2 seri. dua gigi Bawah. seri bawah ya. Lalu suaranya keluar melalui celah di 12 seri atas dan bawah. atas dan bawah. Nah, ya, atau dengan singkatnya huruf Qad, Zai, dan Sin ini keluarnya dari ujung lidah yang hampir bertemu ya. Kalau di sini kan posisi 2 gigi seri bawah ya. Ada penjelasan yang lain, ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bawah gitu. Hampir, jadi nggak nempel ya. Hampir bertemu dengan gigi seri bawah, sehingga betul tadi dorongan suaranya keluar melalui celah di antara gigi seri atas dan bawah karena dia cenderung rapat jadinya ya. Ya, jadi gigi seri atas itu berdekatan gitu. Ya. Kita coba. Ya, Masya Allah. Dan ketika mengucapkan shad ini, ya hati-hati. Memang dia itu salah satu dari huruf yang Qurannya jangan taruh di situ. ya, dari huruf yang dia juga itbaq ya. Jadi selain mengangkat pangkal lidah, tepian atau sisi lidah itu juga ikut naik membentuk mangkok. Sampai ada tekanan di pangkal lidah, dia diangkat bukan ditekan. Jadi bukan sedangkan posisinya di rongga tenggorokan dekat ya, rongga tenggorokan yang dekat akar di dekat akar lidah itu dia ya. Jadi rongga di sini luas sehingga suaranya nggak tercekat. Ya, seperti itu. Shad ya. Kemudian huruf selanjutnya Zai. Masih keluar dari tempat yang sama. Kalau shad ya, ini tadi punya sifat itbaq, sedangkan Zai dia punya sifat apa? Lawannya itbaq? Invitah. Invitah ya. Zazizu az. Nah, ada satu sifat yang tampak sekali ketika zai-nya disukunkan. Ada sifat apa di situ? Ada Sofir. Sofir, ya, sofir seperti menyerupai suara burung atau angsa gitu ya. Jadi harus ada, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu seperti bunyi Z ya, az. Sisan ular. Tapi huruf Z-nya itu kita pusatkan itu di ujung lidah.
membentur gigi seri depan ya. Jadi deras suaranya itu di gigi seri depan. Nah, seperti itu. Zai. Kita ulang lagi. Zaz, zu, az. Zazizu az. Ya, Zai. akhirnya sampai kapan? Zazizu az. Zainya. Az. Nah, ketika zainya disukunkan, maka sifat sofirnya sampai kapan? Sampai terakhir. Habis. Sampai Oh, habis. selesai. Ya, jadi Besar. jangan putus. Bukan az. Az. Jangan ditarik lagi. Bukan gini, az. Bukan az. Jadi gitu, enggak lemah terakhirnya. Sofirnya tetap deras ya. Az. 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 Ya, tetap sama. Azizu. Az. Awal sampai akhir derasnya tidak berkurang. Az. Gitu, Az. berkurang. Az. Wah, jadi Az. kalau disambungkan seperti ini, zuaja. Ya, Azwaja. Yaza. bukan azwa, azwa, azwa. Azwaja. Azwaja. Mhm. Azwaja. 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 Karena tawaba. Masya Allah. Nah, yang terakhir yaitu huruf sin ya, masih dari makhraj yang sama. Ya, huruf sin ya. Ada sifat apa di situ? Tafashi. Mhm. Tafashi. Sofir. Hamas. Wow. Hamas. Ya. Agak-agak beda-beda. Kowa. Agak Sifar. Invita. Sofir. Sofir. Mhm. Kalau tafashi itu shin, bukan sin. Tapi kalau iya. sin sama dengan zai. Ya, jadi punya sifat sofir. Afwan maaf ini kok kayak ada di bentar. Nah, sasisu as. Sama seperti zai tadi. Maka sofirnya juga sampai selesai. Ya, ketika sinnya disukunkan, bukan as, bukan, tapi as. Ya, jadi yang menghentikan terakhirnya itu, yang posisi paling belakang itu ya sofir itu. Jadi sofir itu panjang ya, sampai berhenti. Ya. Kita ulang. Sasisu as. Kita ulang contoh-contohnya ya. Al-asifat. Hati-hati, sod ya. Sod ya. Al-Asifah. Sod. Sod. Kita coba huruf sodnya ya. Al-asifat. Kita coba huruf Wazirah. Basirah. Ulang. Wazirah. As-sama. As-sama. Lagi satu makhraj lagi ya, yaitu ada huruf wo, dal, dan sa. Wo, dal, dan sa.
ada di punggung ujung lidah, Lidah. kan? Diperhatikan kalimatnya. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Jadi, misalnya ini sama-sama di punggung lidah. Tapi apa coba bedanya dengan huruf po, dal, dan ta? Kalau itu di bawah, kalau ini di atas, ya di atas. Coba Zo gimana? di atas. Pak? Gimana? Kalau gigi atas. Kalau hampir gigi seri. kalau shin hampir di gigi seri bawah hampir. Menempel ya. Bukan itu. Yuk diperhatikan lagi. Perhatikan pertanyaan Ana ya. Apa? Apa beda wo, dal, sa dengan makhraj po, dal, ta? Ingat Delta itu di Ya mesti nempelnya di gigi seri atas, gigi seri bawah. Kalau yang zal ke gigi seri atas. belum Kak. di pangkalnya saja. Kalau Nah, itu itu apa namanya tota danda itu apa ujung lidah dan sedikit punggung lidah menempel di gigi tempat tumbuhnya gigi atas. Ana sempurnakan ya. Ya baik. Kalau huruf po, dal, dan ta tadi ya, ini sama-sama ujung lidah ya. Sama-sama punggungnya ujung lidah. Jadi punggungnya ujung lidah, bukan punggung lidah tapi punggungnya ujung lidah ya. Tapi naik pangkal lidahnya ini mah. Punggung ujung lidah ya, punggung ujung lidah. Kita pikiran kita ada di ujung lidah kita ya. Ya. Di ujung lidah kita itu posisinya kalau to, dal, dan ta, dia ditempelinnya itu ke tempat tumbuhnya, tempat tumbuh giginya, tempat tumbuh gigi seri atas. Ya, jadi di sini tulisnya pangkal ya. Ya, di sini tulisnya pangkal. Di buku Syafi'i ini ditulisnya pangkal. Namun yang lebih mudah dipahami memang tempat tumbuh gigi seri atas. Jadi tempat tumbuh itu to. Nah, coba sekarang tempelkan ujung lidahnya di situ. Ya. Oh ya, di situ ditempelkan dulu. Nah, di situ kemudian jalan ke bawah. Nah, di ke bawah ya, bergerak ke bawah ke ujung giginya, bukan tempat tumbuhnya. Kalau tempat tumbuh disebut pangkal, maka ujung giginya itu yang paling bawah, tapi bukan gigi bagian bawah ya, bukan gigi atas, gigi bawah, maka gigi bawah gitu, bukan. Tapi gigi seri atas, bagian ujungnya. Paham? Oh iya. Paham apa bingung? Ujung gigi seri atas. Kalau toma kan mau tumbuh gigi seri atas. Kalau ini mah ujung giginya. Ya, ujung giginya, di giginya gitu loh. Di giginya, nempel di giginya, di ujung giginya. Kalau tadi di tempat tumbuhnya. Oh, zo. Hampir digigit tapi nggak digigit ya. Ya, seperti digigit tapi nggak digigit ya. Wo, la, ya. Memang dia secara penampakan, wo ya, wo itu masih tampak ujung lidahnya itu masih bisa kelihatan gitu loh. Jadi ada yang lebih mudah mungkin ujungnya bisa digigit ya Ustazah, misalnya gitu. Iya bisa digigit kalau mau digigit, tapi ini nggak digigit gitu ya. Seperti itu posisinya, seperti posisi bisa digigit ya. Jadi dia ngintip ya. Wo, jadi dia diselipkan di antara gigi seri atas dan bawah. Nah, mungkin seperti itu lebih mudah difahaminya. Coba ya. Nah, kelihatan? Kelihatan Ustazah.
Nah, ya, kalau wo jadi seperti ini. Wo, wo, za, sa, sa, wo. Ya. Tapi kalau huruf po, maka dia nyaris nggak kelihatan ujung lidahnya. Po, masih kelihatan nggak? Po, tapi ujungnya po, da, ketika menempel dia tidak terlihat ujung lidahnya karena dia menempelnya pada tempat tumbuhnya, ya. Seperti itu, Masya Allah. Kita coba ya. To, ti, tu, ato. Hati-hati lagi. Ya. Afwan, kok jadi to lagi? Afwan. Sekarang kan yang wo ya. Wo ya. Wo. Mo. Nah, lihat contohnya jadinya gagal fokus. Wo, wi, wu, au. Sekarang zal. Zazi, zu, az. Az. Jangan ada sofirnya ya. Jangan az. Itu masih ada sofirnya. Au. Tempelkan lagi ke depan. Kalau masih ada sofirnya berarti dia kurang ke depan. Bukan au. Bukan au. Jadi au. Ya. Zalnya. Zazizu az. Kadang-kadang kita merasakan karena hembusan udaranya, maka di bibir itu agak-agak gatel gitu loh. Ya, kalau masih belajar itu ya. Zazizu az. Karena dia tenang sekali. Oh iya, Jadi betul hembusan saja ada yang udaranya itu kata. tenang sekali. Ya, dia menabrak atau membentur bibir bagian dalam ya, itu ke situ dia udaranya. Jadi bergetar ya bibirnya gitu. Jadi kayak agak-agak gatel gitu kalau kita terus-terus di situ. Kalau kita ulang-ulang di situ ketika mengambil atau mempelajari makhrajnya. Ya, tapi ketika digabungkan sama huruf-huruf yang lain tentunya dia menyesuaikan diri juga ya. Sekarang huruf sa. Sa, si, su, as. Sa, si, Sa, si, su, as. sa, si, su, As. Masya Allah. Jadi kalau tadi yang huruf zal itu udaranya membentur bibir bagian dalam, ini dia lebih turun ya. Aliran udaranya itu lebih turun. Ya, jadi kita tidak merasakan di bibir bagian dalam kita itu agak gatel gitu. Az, kalau az itu kan ada getaran di situ ya. Ada benturan, ada getaran di bibir bagian dalam. Tapi kalau as dia lebih udaranya itu lebih ke bibir bagian bawah. Ya, dia berhembus tenang ke bagian bawah, bibir bagian bawah. Nah, Anda rasakan seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, Afwan, untuk tadribnya, kalau kemarin kita sudah di surat apa, Umahat? Mungkin Ukti Admin yang masih save. Kemarin kita di surat apa? Kemarin ini
Azalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini Azalzala. ya kemarin ini kan. Azalzala saja. Sekarang mau surah apa Ustaz? Jangan bilang aja nanti saya share. Kita coba untuk tadriknya di surat ini aja ya. Al-Humazah ya. Ya, di Al-Humazah aja. Kok ini sih? Afwan sayang, di Al-Fil aja. Di Al-Fil aja dia ada ro-nya. Di Al-Humazah sedikit. Oh, YouTube. Bentar Ustaz. Apa bentar Ustaz? Surah apa saja? Apaan? Al-Fil. Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebentar Ustaz. Ana contohkan dulu ya. Ana contohkan, nanti tafadhol mengikuti bersama-sama dulu, baru nanti bergiliran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahid isnin salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Arsala alaihim ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim hijaratin sijil. Tarmihim min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin Giliran. Saya boleh duluan? Memang Masya Allah. mau pergi saja jadi nggak tadrib dulu mau pergi Masya Allah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, Masya Umu Kenta. Hai. Ya. Yang lain mikrofonnya ditutup dulu. Ya, fokus ditutup dulu. Kemudian Umu Kenta, Ta'awuz, Basmalah.
Kemudian diikuti yang lain, nanti lanjut saja ke ayatnya ya. Langsung saja ke ayatnya ya. Tanpa Baik, salam Ustazah. juga nggak apa-apa ya. Langsung ya. Kamu. Ya, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. A'udzu billahi minasy. Jadi minasy itu PDF-nya. jangan dipanjangkan ya. Jadi jangan tamplit. Minasyaiton. Nanti jangan minasya, jangan jadi panjang. Ya, diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. saya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Ro-nya yang pertama dengan yang kedua disamakan. Sama-sama tebal. Ya, diulang ro-nya. Ayo, alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi'asha. Ya, diangkat dulu pangkal lidahnya. Bi asha. 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 Itu kurang itbaknya. Ini kurang itbaknya. Kanan dan kiri sisi lidahnya dimangkokkan. Masya Allah, baik. Bi ashabil fil, di situ aja. Bi ashabil fil. Naam. Sodnya, di situ ada sofirnya ya. Sofirnya jangan berhenti. Bi asha, bi asha. Jadi dari pertama mengambil sod yang sukun itu, tenggorokannya dilegakan, dilonggarkan. Jadi ketika mengambil h-nya itu tinggal mendorong suara aja. Dari mana saja, dari awal apa dari itu? Bi asha. Disempurnakan bi asha. Bi ashabil fil. Lagi, sopirnya lebih cepat lagi. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Sempurnakan yuk sekali lagi. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hanya jangan berat yang bi asha. Jadi mungkin tipsnya jangan dinaikin nadanya. Jangan bi asha, nanti naik suaranya. Bi ashabil fil. Lagi dari awal. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jauh lebih baik. Jazakallah kurang kasiran Ustazah. Jazakallah khair. Selanjutnya langsung ke ayat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kita potong-potong ya. Alam yaj'al. Nah, di situ karena jimnya itu ukti kasih kolkolahnya itu diakhiri dengan hamzah, jadi dia makin sulit. Bukan alam yang seharusnya bukan alam yaj'al, tapi alam yaj'al. Alam yaj'al. Ya, diulang. Alam yaj'al. Ja'al kan, ja'al. Alam yaj'al. Yaj'al.
Alam yaj'al Alam yaj'al alam Alam yaj'al yaj'al Kalau gini Ukti, kalau jimnya itu jim yang sukunnya, kolkolahnya diakhiri dengan hamzah, maka kecenderungannya ainnya di situ, sifat bainiyahnya jadi hilang, jadi hilang di situ. Jadi seperti ini kira-kira ya. Alam yaj'al yaj'al yaj. Kita udah terlanjur hamzah itu kan tempatnya paling bawah ya. ya. Yaj'al yaj'al gitu. Jadi dia nggak mengeluarkan sifat bainiyahnya, bukan huruf ain jadi jatuhnya. Itu huruf hamzah. Sama seperti menyebutkan, coba kita ganti dulu di pikiran kita, coba ya. Hurufnya di situ bukan ain misalnya. Hurufnya hamzah, maka bunyinya ya ja'al, betul? Ya Ya. ja'al. Tapi ini ain. Jadi bunyinya bukan ya ja'al, tapi ya ja'al, ya ja'al, ya ja'al, ja 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 ja'a ja'a ya ja'a ya ja'a ya ja'a gitu. Alam ya ja'a. Hmm? Yaj'al yaj'al Masih mepet ke bawah, ke tengah aja, jangan ke bawah. Ya ja'al gitu. Jimnya ya je. yaj'al Je-nya tapi jangan dipanjangin ya. Ya je. yaj'al Uh-uh. A- alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum. Hanya ketika dhamma itu langsung memonyongkan kedua bibirnya itu cepat. Yaj'al kaidahum. Hum bukan hum. Hum jangan berjalan, jangan hum tapi hum. Hum. Uh-uh. Hum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum hum fi. Coba dikit aja. Hum fi. Fi Kurang maju itu. Kurang kurang didorong. Hu-nya. Hum fi. hum fi hum Nah, fi saat hum dia bertemu dengan mim yang sukun. Mim sukunnya itu taruh di depannya ha, di depannya hum. Jadi jangan ditarik lagi. Bukan huem, bukan huem, tapi hum. Mimnya taruh depan. Hum, mm-mm. Hum. fi Coba lagi alam. alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mm-mm. Hum fi tadlil. Tab tab Bodidu ab. Tad tadlil tad Coba tad huruf do-nya dulu. Do, do do do. do do Mm-mm. Ukti itu masih ada tekanan di akar lidahnya. Jadi pangkal lidahnya ikut tertekan. Pangkal lidahnya tidak ditekan tapi diangkat aja. Bo apa pertanda dia tidak ditekan atau hanya terangkat? Itu rongga di belakangnya ya, rongga tenggorokan itu lega, luas. Di belakang akar lidah itu terbuka luas. Sehingga suaranya bebas keluar. Tapi kalau misalnya akar lidahnya tertekan, ya, dia kaku, Ya. suaranya jadi terbentur di situ, nggak jadi keluar. Jadi bo, bo, gitu. Dibuka, dilonggarkan, rileks pangkal tenggorokannya ya. Rongga tenggorokannya dibuka. Bo, 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 bo. do do Ini jauh lebih baik. do Kita bodidu. Bodidu Bo- bodidu Sekarang, sekarang dengan posisi lidah, ya,
dengan posisi lidah yang terangkat ya, kanan dan kiri ya. Sisi lidahnya itu kan terangkat ya, membentuk mangkok. Dan kemudian pangkal lidahnya seperti itu, terangkat juga ya. Itu arahkan ke kasroh, bukan bo lagi, tapi posisinya sama. Bo hanya membuka, tapi boi diturunkan, rahangnya diturunkan. Boi, Wi, wi, bo, boi. oh, wi. Itu belum itbak. Bo, boi, boi. Itbaknya ditahan. Idbaknya ditahan, jangan diturunkan. Kalau diturunkan dia jadi di, tapi bukan bli, 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 tetap idbak sampai selesai. Sampai selesai dari awal sampai akhir idbaknya tetap. Wi, 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 Mm-mm. wi. Fi tadlil. Pitol, pitol, lil. Ta dulu, tanya selesaikan dulu. Fi tadlil. Pitol, pitol, lil. Nanti dicari-cari lagi ya botnya ya. Masya Allah. Masih nyangkut ini di botnya nih. Ya, Ya saja. Masya Allah. Iya, Saja. jadi diperbaikinya Ukti di gym. Ya, tadi di gym yang kolkolah. Sepertinya kalau begitu tuh semua huruf yang kolkolah. Cara mengucapkan kolkolahnya diperbaiki ya. Kemudian Ya, dhammahnya juga ketika hum ya. Hum itu langsung ya. Tuh, kemudian dengan huruf satu lagi dengan huruf dot ya diperbaiki. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. saja. Jazakillah khair. Sekarang saya saja. Tafadhol. Ya. Wa wa arsala alaihim tayran ababil. Wa ar. Ketika roknya sukun, maka bibir, posisi bibir jangan digeser lagi. Biarkan dia di situ dulu. Wa ar. Sa baru pindah. Jadi biar rok sukunnya yang tebal tadi itu nggak kendor. Wa arsala wa ar. Tahan di situ. Tahan, rasakan ada, kan ini rok yang tebal ya. Rasakan ada udara hangat yang mengalir di langit-langit. Sempatkan untuk rasain itu dulu ya. Jadi jangan diapa-apain itu bibirnya. Wa arsala wa arsala. Coba. Wa arsala. Wa ar. Bibirnya jangan diangkat, bibir bawahnya jangan digeser kanan dan ke kiri lagi. Wa ar. Iya, Roma kan itunya ya. Aduh, sudah. Baik. Wa arsala. Naam, seperti itu. Walaupun masih kaku, tapi gambarannya seperti itu. Jadi roknya itu. Halo saja. Saja. Kental ya Ustazahnya. Oh, Kental ya. Ustaz. Nama saya yang nggak ada. Sama masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi saja. Apaan ya? Tadi ada iklan. Saya mau Oh. skip, malah kebuka. Nah, Baik. ya Baik, seperti Ustaz. tadi ya. Roknya, yuk diulang lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Terputus-putus atau memang ragu? Hah? Terdengar Wa arsala wa arsala. Jadi roknya jangan wa ar,
Wa arsala, jangan rahangnya ditahan. Wa Wa arsala. wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim. Jadi ayehim bukan aihim. Yuk diperbaiki. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, coba Uti perhatikan di lafaz alaihim di situ ada huruf apa? Ada hukum. Ada huruf apa di situ? Alaihim. Hah? Izhar ya? Bukan. Apa Ustazah? Alaihim. Di situ ada huruf lin. Oh iya. Iya, ya sukun ya. Dan Alaihim. huruf lin itu ketika disukunkan bunyinya bukan ai, bukan, tapi ai. Iya kan? Bunyinya alai kan? Alai, bukan alai. Jadi jangan alaihim, bukan alaihim, tapi alaihim. Cukup berhenti di aye. Kuye ya? Harus kuye. Iya, aye kan aye. Kalau ditulis di bahasa Indonesia, maka lafaznya ala ye, alaihim. Alaihim. Jadi bukan alaihim. Oh iya Ustazah. Jadi bukan aihim gitu ya. Paham ya? Jadi bukan ai tapi aye ya. Oh iya, alaihim. Tahan dianya. Jadi ketika ayatnya sukun, maka disitulah huruf lin berbeda dengan yang lainnya, ya. Tahan dia sukunnya. Alai, bukan lai, bukan. Kalau lai, maka lamnya yang menjadi mat. Lamnya ada matnya. Ya, tapi ini lamnya nggak ada matnya. Habis lam, langsung ke ya, ya-nya yang sukun. Lai. Begitu Ustazah. Alai. Alai. Alai, Alai. Alaihim. Begitu. Alaihim, nggak ada ihim. Selanjutnya kan hanya him, bukan ihim. Alaihim. 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 Coba Him. him, Aihim. him, Him. him, Aihim. bukan him, bukan, tapi him. Tahan dia sukunnya. Aihim. Ya sukun, setelahnya ha, jadi gimana? Aiha. Him kan? Him. Kalau dia hanya itu fathah, maka aiha. Ya, gimana ya sukun? Aihim. Aihim. Nggak pakai ihim ya. Aihim, langsung ke ham. Aihim. Ini kebiasaannya ya. Soal kebiasaan ini sebenarnya. Wa arsala alai, bukan aihim, bukan. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim. Yuk, lanjut. Wa arsala wa taro fiha iwajaw wala amta yauma yattabi'unal jad Afwan Ibu, yauma ditutup dulu yang videonya terbuka. iwajalah Ibu Wardah, wa Afwan.
Masya Allah. Tafadhol. Baik. Tafadhol dilanjutkan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lebih baik. Masya Allah. Tayran ababil. Tayran ababil. Abil. Diulang. Tayran. Tayran. Sempurnakan. Tayran ababil. Dan salah satu pesan, meneruskan salah satu pesan dari Ustazah Ana juga ya. Dan juga mungkin Antuna semua mungkin ada pernah lihat dari postingan atau share di mana salah satu dari kita itu dikoreksi oleh Dr. Aiman Suwaid ya. Dan kemudian ada yang suaranya itu berirama, meliuk-liuk lah kurang lebih seperti itu ya. Memang merdu sekali didengarnya. Namun beliau mengingatkan bahwa Al-Quran itu berbeda dengan lagu. Al-Quran bukanlah lagu, jadi jangan dilagukan. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadi kita juga mengurang-urangi. Ini salah satu pelajaran juga gitu buat kita ya, bahwa merupakan suatu kesalahan ketika kita mengalun-alunkan gitu ya, nada ketika tilawah. Mengalun-alunkan maksudnya seperti apa? Seperti ini, misalnya ini contoh yang salah ya. Wa arsala alaihim tayran ababil, ababil. Misalnya gitu ya. Ababil. Yang gitu-gitu tuh itu kita kurangi atau kita hilangkan sama sekali ya. Cukup diluruskan saja. Tayran ababil. Tayran ababil. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi, Ababil. ah, Ababil. ababil ya. Jadi, hati-hati, Ababil. hati-hati di tiap huruf-huruf yang mat terutama. Karena di sana biasanya ketika dipanjangkan itu jadi meliuk gitu dia di sana. Ya, ini satu pesan buat antum dan juga buat antuna semua ya, buat ana juga gitu. Karena kadang-kadang juga masih ada khilaf di situ, masih ada eh, kesalahan di situ gitu. Jadi kita mengingatkan diri kita. Nah, itu. Ini kesempatan ini saya mau sampaikan kembali ke teman-teman di sini ya. Nah, termasuk kepada antum. Ababil, ababil, Nah, itu dihilangin. Ababil, boleh. Ababil. Ababil. Iya, Masya Allah. Diulang sekali lagi, disempurnakan ayatnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Masya Allah. Nah, mumtazah. Barakallahu fi. Jazakillah khair Ustazah. Jazakallah khair. Lanjutin saya Ustazah. Tafadhol Ibu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Diulang sekali lagi, Bu. Tadi bagian depannya ada yang menghilang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang pertama, Ibu tambahkan dorongan suara semuanya, ya, semuanya dari awal. Kemudian yang kedua, huruf ta, ya. Anda paham bahwa ro itu akan ditebalkan, maka dia butuh mengangkat pangkal lidah. Tapi kita selesaikan dulu tanya. Taro, tanya tetap tipis dulu, lidahnya tetap tidur dulu. Ta dulu, gimana? Kebiasaan itu saya salah jadi susah. Mudah-mudahan dimudahin ya Allah. Insya Allah 2 pahala ya. Gimana saja? Belum ya, masih susah begitu. Tarmihim. Tarmihim. Tarmihim
Lanjut. Tarmihim. tarmihim bihijaratin min sijil Bihija. Dibuka rongga mulutnya. bihi Bihijarah. bihija bihija Buka lagi. Bihijarah. Kurang kebuka. bihijaratin Mm-mm. bihijaratin Lanjut. tarmihim bihijaratin min sijil Bihijaratim. Di situ ada mim yang bertasydid, maka gunah ya Ustaz. mm-mm. tarmihim bihijaratin min sijil Masya Allah. Ibu bisa nggak kalau tanya itu bibirnya jangan digerakkan. Ta tidak melibatkan bibir. Mungkin itu juga yang membuat suaranya tidak lurus gitu loh. Taro, taro. Kita Tahu, coba. Gini, tahu. ibu tadi tuh begini. Taro, taro. Jadi masih taro gitu. Jadi huruf ta tenang aja bibir di depannya. Tidak perlu kita libatkan. Coba fokus untuk dia tenang. Taro, taro. Coba. Tahu, tahu, Taro. tahu, Uh-uh. Taro. tahu, Jadi tahu, bibir ini Bu hanya siap untuk membuka aja. Gini. Taro. 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 tahu, tahu, tahu. Ta. Ta, Ta. ta, Lagi. Ta. ta, ta, Pak, Bu. Jangan ta. Tapi ta. ta, Ah. ta, tahu, Hmm. tahu. Nihim, tahu, nihim. Taro. Buka. Bukan disempitin. Bukan taro. 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 Bukan. Tapi Tahu, taro. 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 tahu, Him. tahu, nihim. Sempurnakan, Bu. tarmihim bihijaratin min sijil Bihijaratim min sijil. Nun bertemu dengan sin. Ada bihija apa di situ, Bu? Huruf nun bertemu dengan sin. oh mesin itu ya ifa Iya. Jadi min harus dialirkan dulu ifanya, jangan buru-buru. Bihijaratim min sijil. bihijaratin min sijil Min 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 sijil Masya Allah, barakallahu fiik. PR-nya buat ibu membuka mulut ya. Membuka mulut, kemudian huruf-huruf yang tidak melibatkan bibir, jangan melibatkan bibir. Jangan ikut bibirnya, jangan ikut serta ya. Seperti ta, kemudian ro yang sukun, itu kan tidak melibatkan bibir ya. Jadi bibirnya lebih tenang, biar suaranya lebih keluar. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Wa jazakillah khair. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Tafadhal. 5 Ustazah. Mm-mm. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Faja'alahum. Coba di situ. Faja'alahum. Faja'a. Ibu ainnya itu kurang Ya. turun. Masih lebih dekat ke hidung. Bukan faja'a. Ja'a. Turun lagi. Ja'a. Ja'a. Turun lagi. Faj- Faja'alahum. Faja'alahum. A'i'u. A'. Masih ke hidungnya, Masya Allah. Naam, nggak apa-apa. Padahal tadi yang pertama, pas ngambil yang pertama dapat loh, Bu. Oh ya. Yang cukup gitu. Jadi suara sengawanya dibuang. Bukan bukan tapi turun lagi dia. Kurang ke bawah lagi, Bu, ambilnya. Ambil suaranya kurang ke bawah lagi, tenggorokan ya. Diulang ya, Yuk, Bu. lagi. Faja'alahum. Belum dapat Faja- ainnya. Nggak apa-apa. Yuk, dilanjut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'as slotnya itu dihidupkan dulu. As ka'as. Bagus. Slotnya sudah bagus, slotnya hanya dikurangi gerakan bibir ya. Gerakan bibirnya dibuang. Ka'as fim. Jadi fim di situ mimnya fa-nya bertemu dengan fa yang fathatain bertemu dengan mim yang tasdid. Jadi dia harus apa, Bu? Idgham saja. Dengung. Iya, idgham. Ditahan. Idgham biguna atau bila guna? Diguna saja. Biguna, Masya Allah. Nah, jadi dia ditahan lebih lama ya di mim yang sukunnya tadi ya. Ma'kul. Dicoba lagi. Ka'asfim ma'kul. Jangan Ibu pakai ujung lidah, betul ya. Ujung lidah, namun jangan terlalu di ujung, Bu. Bukan kul, tapi kul. Agak lebar lagi. Pakai lidahnya, ujung lidahnya agak lebar lagi. Oh, ya. Ka'asfim ma'kul. Kul. Agak mundur sedikit, Bu. Jangan kul. Mundur sedikit, maksudnya daerah tempelannya, ya. Kul. Ibu rasakan. Kul. Nah, Ibu rasakan di langit-langit Ibu itu ada coba ya, pakai lidah ya dirasain ya. Iya. Coba dirasain di langit-langitnya itu ada kayak garis-garis gitu. Kayak polisi tidur. Rasa? Nah, di situ tempatnya. Jadi bukan kul, bukan dalam ya kul. saya. Kalau kul yang Ibu punya itu tempatnya nun, maka Ibu harus mundur sedikit. Coba yuk. Oh iya ya saja. Ya. Faja'alahum ma'kul. Lebih baik. Ma'kul. Kul. Coba Bu, kul. Bu, suaranya putus-putus. Makul. Ya, kul. Seperti itu. Ya. Di situ tempat bertemunya. Ujung lidahnya agak dilebarkan, kemudian dimundurkan, di situ tempat bertemunya. Ya. Jangan maju lagi. Kalau maju lagi nanti itu jadi tempat hurufnya nun ya. Maka lamnya nanti apa ya? Tumpul ya. Bukan makul, tapi makul.
Kul, kul. Kul. Udah Oh kayak iya iya. nggak menempel di makrojnya ya, Masya Allah. Jadi PR-nya dua ya Bu ya. Yang satu, Iya. yang pertama ialah dapatkan Ain. huruf Ain makrojnya, Masya Allah. Tinggal turun sedikit kok, dilatih terus aja dari Iya. Caranya gimana Bu? Dilonggarkan Bu. Ketika dia bergerak, maka yang di tenggorokannya dibuka biar suaranya yang dari dalam bisa lebih masuk, nyentuhnya tuh di bagian dalam gitu, bukan yang di bagian atas sekali seperti itu, bukan kurang turun, afwan, kurang turun ya. Kalau bagian atas sekali tadi kan ada kok dengan ghain ya, tapi ini sudah di tengah, tapi ibu kurang turun lagi, maka kalau kurang turun porsi udaranya itu malah naik ke hidung. Naik ke hidung. Jadi ibu harus longgarkan dulu, luaskan dulu bagian tengah-tengah tenggorokan sehingga lisan mismarnya itu bisa bergerak ke belakang. Itu ya, nggak memantulkan suara ke hidung. Ya, Iya, seperti itu ya Bu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Amin. Jazakallahu khair Ustazah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, masih ada lagi. Kurang 3 menit masih bisa Ustazah. Satu lagi mungkin ya. Saya Ustazah. Naam, tafadhol. Saya duluan ya Ustazah. Udah Om Dedeh. Silakan Om Dedeh. Dari mana Ustazah? Kameranya kurang turun Ibu, afwan. Ya, lebih baik. Tafadhol. Dari pertama lagi ya. Dari langsung Dari ke ayat Ta'ud. saja. Dari alam taro kaifa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa. Di situ aja Bu. Coba yuk. Alam taro. Lagi Bu, Alam agak mundur taro sedikit. kaifa Agak mundur sedikit. Nah, gitu. Dah. Ibunya yuk. Alam. Kelihatan tulisannya Bu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro ka di sini kafnya Ibu harus ada hamesnya. Jadi bukan kai 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 fafa. Bukan kai fafa ha kakiku ak. Coba Bu. Coba Ibu. Kaki Mm-mm. ya. Mm-mm. Coba Ibu bayangkan. Ya, seperti huruf K, Ya. tapi di depannya ada hanya. Jadi bukan K aja, tapi KH, ada hanya. K gitu, KHA. Jadi bacanya K gitu, Bu. Coba, Bu. Ka Kafnya begitu, Bu. Jadi bukan K, kaki, ku, ak, bukan. Tapi kaki, ku, ak. Jadi ketika dia sukun juga, dia bukan ak, tapi ak. Yuk coba Bu. Kakiku ak. Masya Allah. Yuk masukkan ke ayatnya Bu. Pakai kaf yang ini ya Bu ya. Alam taro kaifa fa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah. Kafnya sudah bagus Bu. Dipertahankan. Jangan geser lagi kayak awal ya Bu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Di sini hurufnya shad. Jadi kalau huruf shad, Ibu harus angkat pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya sama seperti huruf qaf. Ibu ucapkan huruf qaf coba. Qaf.
Oh. Rasakan Bu, pangkal lidahnya naik Bu. Om. Oh. Naik seperti Bu. Pangkal lidahnya begitu ya Bu ya. Di pangkalnya itu ya. Jadi aus. Naikin pangkal lidahnya kayak gitu Bu. Kayak rasa yang tadi. Aus. Agak. Bi asha. Bi ashabil Masya Allah, fil. baik Bu. Bi ashabil fil. Ya Bu. Bi ashabil fil. Masya Allah. Hanya jangan kepanjangan. Hanya 2 aja ya Bu ya. Bi ashabi. Bi ashabi. Bi ashabi. Segitu aja. Coba yuk. Bi ashabil fil. Masya Allah, Mumtazah, Barakallahu fiik. Jadi PR Ibu di huruf kaf, ya. Huruf kafnya dipertahankan yang baru didapatkan. Jangan KA tapi KHA. K. Jadi ketika sukun dia bukan ak, tapi ak, ya. Kemudian satu lagi huruf sodnya, ya. Jangan lupa mengangkat pangkal lidah. Itu sehingga sodnya jadi tebal sesuai dengan sifatnya. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan Allah ya Bu ya. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khair Bu. Jazakillah Ustazah. Wa jazakillah khair. Nah, Ummahat, Afwan, sudah saatnya saya pamit ya. Karena saya akan mengajar kembali di tempat yang lain ya. Nah, kalau gitu saya langsung tutup ya. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kedatangan Ummahat semua, atas kehadirannya pagi ini. Semoga apa-apa yang jadi koreksi tadi itu bisa menambah semangat umat semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ke depannya. Dan kemudian mudah-mudahan usaha kita ini baik Ana yang mencoba mengoreksi dan juga Antuna yang coba untuk dikoreksi atau diperbaiki bacaannya, itu merupakan salah satu amalan yang diterima oleh Allah sebagai pahala untuk kita ya. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah ridho. Dan juga untuk ummahat yang tadi tidak dapat giliran baca, tafadhol, afwan yang kemarin belum sempat saya koreksi, yang sudah kirim voice note, insya Allah nanti hari ini saya selesaikan. Untuk Antuna yang di kesempatan ini, yang sekarang belum dapat kesempatan untuk dikoreksi, tafadhol dibantu oleh admin untuk mengirimkan voice note-nya. Kalau memang ingin dikoreksi ya, mungkin admin nanti yang akan koordinir ya. Minta tolong ya Ukti ya. Seperti itu. Nah, saya tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mohon maaf ya untuk segala kesalahan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakillah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Atur diri ya, Mumin ini. Terima kasih. Assalamualaikum, Mumin semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi